apa kabar? Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Pada perjumpaan kita kali ini, saya ingin share tentang kekuatan sebuah doa. Anda dan saya, setiap hari kita berdoa. Doa pribadi, atau menghadiri Ekaristi Kudus, ziarah, dan sebagainya. Kita mempunyai banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Maka orang bilang doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan tentang warna hidup kita. Dan berusaha untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Berdoa adalah cara yang paling baik untuk mengalami kuasa Tuhan atas diri kita. Karena kita tahu bahwa kita ini hanyalah pelakon hidup. Tuhan adalah pemilik hidup. Jadi hidup kita itu termiliki, ada yang punya. Dan karena itu maka apapun warna hidup kita, apapun realitas yang kita alami, entah itu untung, malang, susah maupun senang, ya melalui doa kita mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dengan bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan dan perlindungannya. Doa mempunyai daya untuk mengubah kita. Ya, sedikit sharing. Di tahun 1997, ketika saya diminta oleh Keuskupan Palangkaraya untuk bertanggung jawab melayani paroki Rungan Manuhing, satu paroki kecil yang terletak wilayahnya itu melingkupi dua aliran sungai, Rungan dan Manuhing. Pusat parokinya namanya Rabambang. Jalan menuju sana tidak gampang, susah sekali. Kalau musim hujan praktis kita sulit. Maka lebih banyak kita menggunakan speed atau kapal ke sana. Tapi pada waktu itu saya diberi oleh Keuskupan sebuah hardtop. Dan saya berani membawa hardtop itu sampai di sana. Berani. Dan satu kebiasaan saya, setiap kali mau ke tempat itu, ya sekitar 167 kilo lah dari Palangkaraya. Tapi kondisi jalannya minta ampun, rusak. Saya selalu beranjak keluar dari Palangkaraya jam-jam 1, jam 2. Lalu kalau sampai di sana ya jam 7 malam, kadang jam 8. Banyak kali saya ditegur oleh umat di sana. Pastor, kalau datang sebaiknya pagi, jangan siang karena jalan malam di sini. Wah, bahaya pastor. Pastor bisa berjumpa dengan beruang, ular berbisa, dan ya roh-roh katanya. Ya, tapi apa ya, kendati pun mereka minta saya untuk datang lebih awal agar menghindari apa yang mereka bilang, tapi saya gimana? Saya itu, bagi saya jalan malam itu punya keasikan tersendiri. Kalau orang punya keasikan tersendiri mancing, ya saya punya keasikan tersendiri kalau jalan malam. Karena begini, bagi saya jalan malam itu saya bisa mendengar banyak bunyi. Entah itu bunyi burung, bunyi binatang-binatang malam. Dan itu memberi inspirasi bagi saya. Itu saya rasa nikmat sekali. Bahkan kadang-kadang kalau saya merasa begitu rame bunyi itu, saya stopkan mobil, matikan mesin, saya mendengar. Jadi itu kayak satu simfoni alam yang indah sekali. Nah kebetulan kalau saya ke pedalaman, kadang saya bawa mahasiswa IP atau anak-anak PM KRI.
Satu malam, waktu saya ke sana, saya dengan satu anak PMKRI. Jadi kami jalan sampai di kampung yang kira-kira dari kampung itu ke pusat paroki masih sekitar 9 kilo. Mereka bilang begini, "Pastor, tidur aja di sini. Besok aja baru ke sana. Karena di tempat itu angker loh, Pastor. Kami orang asli saja nggak berani loh lewat situ." Coba, kita namanya jalan dengan Tuhan itu, ya nggak apa-apa lah. "Jangan, Pastor. Kami ini sudah mengenal itu tempat tidak baik." Saya bilang, "Maaf, besok pagi kan nanti ada komuni pertama. Saya harus lebih awal di sana. Pagi-pagi harus persiapkan ini, itu, dan sebagainya. Dan tidak apa-apalah." Sudah, dan berat hati mereka membiarkan kami pergi. Belum berselang lama, begitu sampai di tempat itu, lucu ya, mobil tidak bisa jalan. Tidak ada lumpur, tidak ada apa-apa. Mobilnya itu di tempat, saya sulit jalan. Itu baru jam 9 malam. Nggak bisa jalan mobilnya. Loh, lalu saya gas, naik, nyetir, nggak bisa. Kemudian anak yang saya bawa itu PMKRI, dia potong itu daun-daun pakis, lalu ditaruh di bawah ban itu dengan pengandaian bahwa siapa tahu barangkali dengan daun-daun ini mobil bisa jalan. Sama saja, nggak jalan. Dan pada saat itu kami hilang akal, lucu. Nggak bisa apa. Tiba-tiba macam bola api terbang datang. Wow, 2. Kami 2 naik di atas mobil, kunci mobil. Tapi nggak lama kemudian dengar kayak ada yang lari keliling mobil itu sampai pohon-pohon itu bunyi jadi seperti beruang atau apalah yang lari. Bingung. Terus kami 2, ketika sudah agak reda, kami 2 keluar. Saat itu sudah hampir jam 12 lewat. Kami 2 keringatan, hilang akal. Jadi rasio nggak jalan. Tidak bisa pikir. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba dia ambil rokok, dia rokok anak itu. Terus dia sadar, aduh Pastor, kita 2 ini begitu lama, kita tidak sembahyang, kita tidak doa. Lalu saya juga sadar, my goodness, memang harus doa. Lalu saya bilang, ayo, matikan rokok, ayo mari kita doa. Kami 2 berdoa. Doa, begitu habis doa, saya starter mobil, terus jalan. Aduh, my goodness, kok bisa? Jalan, yang sebelumnya saya gas seperti apapun, tak jalan. Begitu habis starter, jalan, maka jalan. Sampai di Rabambang. Ketika tiba di sana, umat kan tunggu, loh kok lama sekali Pastor? Saya ceritakan, ya tadi kami di kampung sebelah, diminta untuk tidur, biar pagi-pagi baru lewat, terus ke sini. Tapi saya bilang enggak, karena besok kita sibuk, jadi biar sajalah. Oh, ternyata mereka bilang, Pastor, makanya lain kali datang jangan malam-malam. Itu tempat memang biasanya begitu, ada gangguan. Ya, itulah warning dari orang-orang yang memang tahu kondisi dan situasi daerah mereka. Tapi saya itu kok macam keberanian yang saya miliki, keberanian nekat. Hanya untuk melayani selera atau hobi saya, jalan malam untuk mendengar ini. Tetapi kemudian ya akhirnya seperti itu. Tetapi dari situ saya belajar bahwa memang dalam banyak kesempatan kita nggak bisa mengandalkan kemanusiaan kita saja, kemampuan manusiawi kita. Bagi saya malam itu adalah seperti situasi batas, di mana hilang akal, perasaan juga sudah beku, bingung, dan hanya doa yang mampu menyelamatkan kami 2 malam itu. Tidak masuk akal. Begitu habis doa starter mobil start, dia jalan lah. Sehingga bagi saya, di sini kita lihat kekuatan doa itu luar biasa. Kalau itu sungguh dinyatakan dengan hati yang sungguh penuh iman, kepercayaan, maka apa yang bagi kita tidak mungkin menjadi mungkin.
Dari situlah saya belajar untuk melihat bahwa ternyata memang walaupun kita pintar, kita hebat, kita kaya, tapi ada situasi-situasi di mana kita hadapi menuntut kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di situ. Saya bersyukur dengan pengalaman-pengalaman yang saya nikmati di pedalaman mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana menghargai doa sebagai kekuatan yang mampu mengubah hidup kita. Terima kasih.